Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Hasanah dengan NIM 246151066, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa. Baik, di sini saya akan membuat video tentang tema ikhlas dalam perspektif tasawuf menurut Imam Al-Ghazali dari tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf untuk ujian akhir semester. Baik, sebelumnya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ikhlas dalam perspektif tasawuf berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin karya dari Imam Al-Ghazali. Dari biodata sumber saya, itu sumber saya yang menggunakan kitab Ihya Ulumuddin tadi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, di sini Imam Al-Ghazali merupakan seorang ulama besar dalam bidang fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Kitab Ihya Ulumuddin ditulis pada abad ke-11 Masehi dan hingga saat ini masih menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian akhlak dan tasawuf. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, pembahasannya itu ikhlas merupakan salah satu ajaran utama dalam tasawuf. Secara bahasa, ikhlas itu berarti memurnikan. Nah, dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari kita, ikhlas itu berarti melakukan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau keuntungan dari manusia. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas adalah keadaan ketika niat seseorang itu benar-benar tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seseorang yang ikhlas tujuannya utama dalam beramal, ia tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada orang yang melihatnya atau mengapresiasi dalam perbuatan yang ia lakukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini tuh sikap ikhlas dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan. Misalnya membantu teman tanpa mengharapkan balasan. Terus kita sebagai mahasiswa yaitu belajar dengan sungguh-sungguh karena ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat serta melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu penghalang keikhlasan adalah riya ya. Nah, riya ini tuh apa? Riya ini merupakan salah satu sikap memperlihatkan amal kebaikan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, perbuatan ini tuh dapat mengurangi nilai ibadah kita loh teman-teman. Nah, dan menyebabkan seorang kehilangan kemurnian niatnya. Oleh karena itu, seorang perlu selalu melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Sebenarnya niat yang kita miliki ini tuh sebelum melakukan amal itu hendaknya bertanya kepada diri kita sendiri kan. Apakah niat yang kita lakukan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau karena ingin dipuji oleh manusia? Nah, keikhlasan juga memberikan banyak manfaat bagi orang. Nah, orang ikhlas itu akan merasa dirinya lebih tenang karena tidak bergantung pada penilaian orang lain. Seneng banget ya, ternyata selain itu baik karena motivasi berasal dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari penghargaan manusia ini tadi. Nah, dalam dunia pendidikan, sikap ikhlas sangat penting bagi mahasiswa. Nah, mahasiswa yang ikhlas dalam menuntut ilmu tadi ya akan lebih fokus pada proses belajar dan pengembangan diri. Nah, ia tidak akan mengejar bagaimana nilai atau pengakuan dari orang lain. Yang bermanfaat itu tentunya untuk diri kita sendiri dan masyarakat itu bagaimana. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang saya simpulkan dari berdasarkan penjelasan Imam Al-Ghazali ini tadi, ikhlas itu merupakan sikap memurnikan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amal atau perbuatan. Ikhlas menjadi salah satu fondasi utama dalam tasawuf karena dapat membersihkan hati dalam
sikap ria tadi ya, dan keinginan memperoleh pujian manusia. Nah, dengan menerapkan sikap ikhlas di dalam diri kita, nah seseorang itu menjalani hidup dengan penuh lebih tenang, tulus, dan penuh keberkahan, teman-teman. Baiklah, sekian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton video saya. Kalau ada kurang lebihnya dan salah saya bicara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.